Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pohon dan hutan. Yang pertama di sini adalah definisi dari hutan, yaitu merupakan graf asiklik, yaitu graf yang tidak memiliki lingkaran. Nah, di sini ada pohon itu merupakan hutan yang terhubung. Jadi hutan itu merupakan graf yang komponen-komponennya adalah pohon. Nah, selanjutnya di sini ada daun. Daun itu merupakan simpul pada pohon yang berderajat 1. Nah, yang sisanya, simpul-simpul sisanya itu merupakan simpul dalam. Nah, contohnya misalnya di sini ada gambar ini, gambar pohon. Nah, di sini simpul-simpul yang berderajat 1 itu adalah ini. Nah, ini merupakan daun. Seperti itu. Nah, jadi setiap pohon non-trivial memiliki daun. Jadi setiap pohon non-trivial itu maksudnya adalah pohon yang hanya memiliki satu simpul. Jadi kalau misalnya satu simpul itu disebut non-trivial. Jadi kalau misalnya dia cuma satu simpul, dia nggak ada daun. Jadi di sini dikatakan kalau yang non-trivial. Jadi setiap pohon yang non-trivial itu pasti memiliki daun. Nah, contohnya di sini adalah simpul ujung pada graf lintasan. Jadi misalnya ada graf lintasan. Jadi graf lintasan ini merupakan pohon juga. Nah, jadi simpul ujung pada graf lintasan itu merupakan daun. Nah, terdapat dua fakta, ya sebuah fakta bahwa ketika daun dari suatu pohon dihapus, maka sisanya masih merupakan pohon, ya, masih merupakan pohon. Nah, contohnya di sini misalkan aku punya pohon T yang seperti ini. Nah, misalkan simpul 6 ini kita hapus, maka dia masih menghasilkan sebuah pohon. Nggak akan mempengaruhi ketika daunnya itu kita hapus, dia akan masih menghasilkan pohon, gitu ya. Nah, jadi jika simpul 6 pada pohon di atas, maka T-6 masih merupakan pohon. Nah, selanjutnya di sini adalah teorema 151. Nah, pernyataan berikut ekuivalen untuk suatu graf T. Yang pertama, T merupakan pohon. Yang kedua, setiap dua simpul di T hanya dihubungkan dengan lintasan yang tunggal di T. Yang ketiga, T terhubung minimal, yaitu T terhubung, tetapi T min E tidak terhubung untuk setiap busur E elemen T. Yang keempat, T siklik maksimal, yaitu T tidak memuat lingkaran, tetapi graf T plus UV mengandung lingkaran untuk semua dua simpul UV dalam T yang tidak bertetangga. Nah, jadi di sini artinya ekuivalen berarti ya kalau misal kita punya pernyataan yang diimplikasi. Jadi kalau misal jika 1 maka 2, jika 2 maka 1 dan seterusnya. Jadi ini jika 1 maka 3, jika 1 maka 4 dan seterusnya. Jadi ini punya pernyataan yang ekuivalen. Nah, misalnya di sini kita buktikan yang dari 1 ke 2. Jadi jika T merupakan pohon, maka setiap dua simpul di T hanya dihubungkan dengan lintasan yang tunggal di T. Nah, jika T merupakan pohon, maka T terhubung dan asiklik. Jadi definisi dari pohon itu kan tadi adalah berarti kalau tadi definisi dari hutan itu kan adalah pohon yang tidak definisi dari pohon itu tadi adalah hutan yang tidak terhubung. Hutan yang terhubung. Jadi otomatis pohon itu adalah merupakan yang terhubung ya. Dan asiklik ya. Asiklik berarti dia tidak memiliki lingkaran. Nah, misalkan U dan V dua simpul sembarang di T. Nah, oleh karena G terhubung,
maka ada suatu lintasan yang menghubungkan simpul U dan V. Sorry, ini bukan G ya, ini T ya. Oke. Andaikan P dan P bintang adalah dua lintasan yang berbeda yang menghubungkan U dan V. Di T, misalkan W, itu titik pertama di P dan P bintang dengan sifat bahwa sesudah W. Nah, simpul pada lintasan P itu berbeda dengan P bintang, sedangkan W aksen adalah simpul selanjutnya sesudah W yang berada di P dan P bintang. Maka lintasan dari P ke P bintang di antara W dan W aksen merupakan lingkaran di T. Artinya kontradiksi dengan T asiklik. Nah, jadi pengandaian salah dan terbukti hanya ada lintasan tunggal yang menghubungkan setiap dua simpul di pohon T. Nah, misalnya di sini juga kita akan buktikan 2 ke 3, pernyataan 2 ke 3. Nah, pernyataan 2 ke 3 itu berarti jika setiap dua simpul di T hanya dihubungkan dengan dua lintasan tunggal di T, maka T terhubung minimal. Ya. Nah, jadi misalkan U dan V merupakan simpul pada pohon T. Simpul U dan V hanya dihubungkan oleh satu lintasan. Itu kan berdasarkan yang tadi 1 ke 2. Nah, jika salah satu busur pada lintasan tersebut dihilangkan, maka T menjadi tidak terhubung. Oleh karena itu, graf T merupakan graf terhubung minimal. Nah, selanjutnya kita akan buktikan coba 2 ke 4. Pernyataan 2 ke 4. Misalkan U dan V merupakan simpul pada pohon T, serta U dan V yang tidak bertetangga. Simpul yang tidak bertetangga. Nah, oleh karena U dan V dihubungkan oleh satu jalur, ketika dua simpul tersebut dihubungkan oleh satu busur, maka terbentuk lingkaran. Nah, jadi misalkan aku punya graf pohon. Jadi kalau misal di sini U-nya, di sini V-nya, nah U dan V ini tidak terhubung, ya. Dan dia bukan tidak terhubung, tidak bertetangga, tapi dia terhubung ya dengan lintasan ini, lintasan yang di sini. Nah, jadi ketika salah satu busur pada lintasan ini kita hilangkan, misalkan yang ini kita hilangkan, otomatis ketika U dan V ini kita hubungkan titiknya ini, maka dia menjadi lingkaran. Nah, jadi gitu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu graf T disebut graf asiklik maksimum. Jadi di mana ketika kita tambahkan satu busur, maka dia menjadi asiklik. Kayak gitu. Menjadi siklik. Ya. Oke. Nah, aplikasi dari teorema 151 itu adalah setiap graf terhubung memuat pohon merentang. Pohon merentang. Jadi misalkan di sini adalah graf G-nya. Graf terhubung. Nah, di sini ada graf pohon yang merentang graf G. Ya, jadi setiap simpul-simpul yang ada di T ini yang ada di G semua. Ya, jadi dan ini juga merupakan pohon. Jadi dia pohon merentang. Ya. Nah, selanjutnya ketika T merupakan pohon merentang dari G, maka untuk E di dalam himpunan busur di G dikurangi himpunan busur di T merupakan sebuah tali busur dari T. Nah, contohnya misalkan di sini kalau misalnya ini kan G-nya itu himpunan busur di G itu adalah 12 12 15 25 3 23 45 34 46. Nah, untuk yang di T itu adalah 15 15 23 45 4
34, 46. Nah, maka kalau misalnya ini himpunannya kita kurangkan, dia menghasilkan 12, 12 dan 25. Nah, jadi tali busur dari T itu adalah busur 12 dan busur 25. Busur 1, 2 dan 25. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah koroleri 1.5.2. Simpul-simpul dari satu pohon selalu dapat disebutkan, misalkan simpul-simpulnya adalah V1 sampai Vn. Sehingga setiap VI dengan I lebih besar sama dengan 2 memiliki dengan tunggal tetangga di himpunan V1 sampai VI-1. Nah, buktinya, misalkan T merupakan pohon, maka graf T terhubung, sehingga berlaku untuk setiap VI dengan I sama dengan 1 sampai N, simpul-simpul yang berada di dalam VI sampai VI-1 terhubung. Nah, jika pada simpul VI terdapat busur yang membuat suatu graf memiliki lingkaran, maka terdapat lebih dari satu tetangga VI yang berada di himpunan V1 sampai VI-1. Nah, oleh karena T merupakan pohon, maka tidak ada lingkaran di T, sehingga setiap VI untuk I1 sampai N memiliki dengan tunggal tetangga di himpunan V1 sampai VI-1. Nah, contohnya misalkan di sini ada pohon T. Nah, misalkan V1 ini V1, V1 di sini V2, V3, ini V4, ini V5, ini V6. Ya. Nah, simpul V2 itu bertetangga dengan V1. Ya, bertetangga dengan V1, ya, di mana V1 ini adalah elemen dari si himpunan yang berisi V1. Nah, jadi V2 itu di sini, dia bertetangga dengan V1 ini. Nah, simpul V3 itu bertetangga dengan V2. Dengan V2-nya ini adalah elemen dari V1 sampai V2. Jadi hanya ada satu, yaitu V2. Terus untuk V4 juga sama. Dia hanya bertetangga dengan V3 yang berada di himpunan V1 sampai V3. Jadi kenapa kok dia hanya bertetangga dengan V3? Ya karena dia dengan V1 dan V2 juga nggak bertetangga ya. Kali itu kan yang ini dia nggak bertetangga dengan ini, dia nggak bertetangga dengan ini. Nah, begitupun juga untuk simpul V5 dan V6. Nah, selanjutnya di sini adalah koroleri 1.5.3. Nah, graf terhubung dengan N simpul merupakan pohon jika memiliki busur sejumlah N-1. Nah, di sini jika dan jika. Nah, sekarang oleh karena itu kita harus membuktikan dari dua arah. Yang pertama adalah dari kiri ke kanan. Jika graf terhubung dengan N simpul merupakan pohon, maka bakal memiliki busur sejumlah N-1. Nah, jika graf G merupakan pohon, maka paling sedikit memiliki dua simpul. Nah, sehingga kalau graf G memiliki satu busur, yaitu 2-1, ya, 1 itu berasal dari 2 dikurangi 1. Jadi kalau misal si graf G-nya ini memiliki dua simpul, graf pohonnya ini memiliki dua simpul, maka banyak busurnya itu 1. Ya, banyak busurnya 1. Jadi memenuhi ini. Ya. Nah, sekarang asumsikan bahwa pohon G ini memiliki K-1 simpul. Memiliki K-1 simpul dan memiliki K-2 busur ya, melalui pernyataan ini. Kita asumsikan itu benar. Nah, ketika suatu daun pada pohon dihapus, pohon yang G yang memiliki K-1 simpul tadi kita hapus, salah satunya akan menghilangkan satu buah busur. Ya. Sehingga sebaliknya, kalau suatu pohon ditambahkan satu daun, maka akan bertambah satu busur. Berdasarkan induksi matematika, jika graf G kita tambahkan satu daun, jumlah simpulnya menjadi K,
Maka jumlah busur pada G akan menjadi K-1. Jadi terbukti kalau misal graf terhubung dengan N simpul, maka busurnya sebanyak N-1. Nah, selanjutnya kita akan buktikan dari kanan ke kiri. Misalkan G merupakan graf terhubung dengan N simpul dan N-1 busur. Andaikan G bukan merupakan pohon. Nah, maka terdapat minimal satu lingkaran di G. Secara berturut-turut, hapus busur dari lingkaran di G untuk mendapatkan graf G aksen tanpa lingkaran. Sehingga diperoleh G aksen merupakan sebuah pohon dengan N simpul dan N-1 min E busur. Nah, jadi terjadi kontradiksi. Artinya G haruslah merupakan sebuah graf pohon. Nah, contohnya, misalnya di sini ada graf pohon T. Graf T merupakan pohon memiliki 6 simpul dan 5 busur. Ya. Jadi 6, simpulnya 6, maka busurnya ada 5. Tinggal kurangi dari banyaknya simpul. Nah, selanjutnya di sini adalah koroleri 1.5.4. Jika T merupakan pohon dan G merupakan sembarang graf dengan derajat minimum dari graf G itu lebih besar dari sama dengan banyaknya simpul di T dikurangi 1. Maka T subset dengan G. T subset dengan G. Yaitu G mempunyai subgraf yang isomorfik dengan T. Nah, buktinya akan dibuktikan menggunakan induksi. Misalkan K merupakan jumlah busur pada pohon T dan graf G memiliki derajat minimum yang lebih besar sama dengan K-1. Oleh karena T merupakan pohon, maka K lebih besar dari 1. Sehingga terdapat daun V di T dan U tetangga dari V. Nah, misalkan T aksen itu sama dengan T dikurangi V. Dengan menggunakan hipotesis induksi, T aksen subset dengan G. Dengan banyaknya simpul di T itu sama dengan K-1 dan banyak simpul di T aksen itu sama dengan K-2. Ketika derajat minimum dari G itu lebih besar sama dengan K-2. Nah, misalkan X merupakan simpul dari G yang bersesuaian dengan U. Oleh karena T aksen memiliki jumlah simpul sebanyak K-1, sebanyak K-1, selain simpul U, dan derajat dari X itu lebih besar sama dengan K-1. Nah, berarti X memiliki tetangga, yaitu Y di G yang tidak ada di T aksen. Maka busur XY itu memperluas subgraf dari T aksen menjadi T, sehingga dengan simpul Y dengan simpul V. Jadi menggantikan, jadi simpul Y-nya ini menggantikan sebagai simpul V yang tadi. Nah, jadi T itu subset dengan G untuk derajat minimum dari G lebih besar sama dengan K-1. Nah, contohnya di sini adalah graf G-nya seperti itu dan T1 dan T2-nya seperti itu. Nah, di sini derajat minimum dari G itu sama dengan 3. Jumlah simpul di T1 itu sama dengan 3 dan jumlah simpul di T2 itu adalah 4. Ya. Nah, di sini derajat minimum dari G itu lebih besar sama dengan jumlah simpul di T1 dikurangi 1. 3 itu pasti lebih besar dari 2. Nah, dan derajat minimum dari G itu sama dengan banyaknya simpul dari T2 dikurangi 1. Nah, karena banyak simpul dari T2 itu adalah 4 dikurangi 1 itu 3. Jadi 3 sama dengan 3. Jadi ini membuktikan kalau terdapat graf T yang pohon T yang subset dengan G dengan ketentuan derajat dari minimum dari G itu lebih besar sama dengan jumlah simpul dari T dikurangi 1. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh Andito.
Akar dari pohon merupakan simpul terkhusus pada pohon. Pohon T dengan akar yang tetap R disebut dengan pohon yang berakar. Urutan para parsial pada VT merupakan urutan pohon yang berasosiasi dengan T dan R untuk X elemen R, T, Y dengan X lebih kecil atau sama dengan Y. Jika X lebih kecil dari Y, posisi X berada di bawah Y dalam pohon T, maka Y sama dengan X lebih kecil dari Y merupakan penutup bawah dari Y, X, Y lebih besar dari X merupakan penutup atas dari X. Himpunan X subjek VT yang sama dengan penutup atasnya yaitu X sama dengan X himpunan X merupakan tertutup ke atas atau merupakan himpunan atas dalam T. Contoh. Kita ada akar T. Misalkan akar tetap dari pohon T adalah simpul A, maka T disebut pohon berakar urutan parsial pada VT untuk X elemen A, T, D adalah A, B, C, D untuk semua X berhimpun A, B, C, D. Maka X lebih kecil atau sama dengan D. Penutup bawah simpul H adalah AG. Penutup atas simpul H adalah K yang berada di atas. Misalkan X sama dengan B, C, D, E, subjek VT sama dengan menutup atasnya yaitu X, yaitu berhimpunan X, B, himpunan C, himpunan D, himpunan E, B sama dengan B, C, D, E, himpunan C, D, E, di himpunan kosong, kemudian B, C, D, E sama dengan X. Jadi X merupakan himpunan atas dalam T. Akar dari T merupakan simpul yang paling rendah dalam urutan pohon. Daun merupakan simpul maksimal. Simpul ujung dari busur pada T dapat dibandingkan. Penutup bawah dari setiap simpul merupakan rantai. Himpunan dengan elemen-elemen yang dapat dibandingkan. Simpul-simpul yang memiliki jarak K dari akar memiliki ketinggian K dan merupakan tingkat ke K dari T. Contoh, kita dapat akar T dari T yaitu A karena merupakan simpul paling rendah dalam urutan pohon. Daun M, L, I, K, E, D merupakan simpul maksimal. Penutup bawah. Penutup bawah simpul E adalah A, B, C. Penutup bawah simpul G adalah A. Penutup bawah simpul I adalah AG. Penutup bawah simpul J adalah AG. Penutup bawah simpul M adalah A, G, dan J. Himpunan-himpunan tersebut merupakan rantai. Simpul yang memiliki ketinggian 3 adalah simpul M, L, K, E, D karena jaraknya terhadap akar A adalah 3 dan merupakan tingkat ketiga dari pohon T. Suatu pohon berakar T termuat di dalam graf G disebut normal di G. Jika ujung dari setiap lintasan T di G dapat dibandingkan di urutan pohon dari T. Pohon normal T dalam G dapat menjadi alat untuk memeriksa struktur dari G karena G mencerminkan sifat pemisahan dari T. Teorema setelah ini saya menjelaskan teorema 1.5. Misalkan T merupakan pohon normal di G. Setiap dua simpul X, Y elemen T terpisah di G dengan himpunan X beririsan Y tidak menghasilkan himpunan. Jika S subjek VT adalah VG dan S tertutup ke bawah, maka komponen dari GS terentang oleh himpunan X dengan X minimal di T ke S.
Misalkan T1 sampai Tn merupakan urutan minimal pada simpul X, maka Ty berisan dengan T sedemikian sehingga T1 sama dengan X, Tn sama dengan Y, serta Ti dan Ti plus 1 dapat diurutkan di urutan pohon T untuk semua I. Oleh karena itu, X sama dengan T2 sampai T6 dan Y tidak ada himpunan, sehingga X beririsan dengan Y tidak ada himpunan. Jadi, ini terbukti. Misalkan VG sama dengan T1 sampai T6, maka pohon merentang T merupakan graf pohon dengan VT T1 sampai Tn. Misalkan VS tertutup ke bawah dan VS subjek VG, maka S sama dengan T1 sampai TI dengan I lebih kecil dari atau sama dengan N. Misalkan X merupakan minimal di TS, maka X elemen VT dikurang VS sama dengan T1 sampai Tn dikurang T1 sampai TI. Sama dengan TI plus 1 sampai dengan Tn. Sehingga diperoleh X sama dengan TI plus 1 dan X sama dengan TI plus 1 yang sama dengan T1 sampai dengan TI. Oleh karena S merupakan pohon terurut, maka graf GS bukan merupakan graf terhubung. Sehingga graf tersebut terbagi menjadi beberapa komponen. Simpul paling rendah dari semua komponennya adalah simpul T I plus 1, sehingga masing-masing komponen GS terentang oleh himpunan. Contoh. Titik KD merupakan simpul pada graf pohon normal T di G. Titik K dan D terpisah karena himpunannya adalah K beririsan dengan D sama dengan F sama dengan himpunan F, E, K, A, B beririsan dengan himpunan kosong yang menghasilkan himpunan kosong. Misalkan S sama dengan FD, subjek VT sama dengan VG, dan F tertutup ke bawah oleh D. Next. Misalkan X merupakan minimal TS, maka X sama dengan E, sehingga graf GS terentang oleh X sama dengan himpunan FD. Next. Proposisi 1.56, setiap graf terhubung muat pohon rentang normal dengan simpul tertentu sebagai akar. Bukti. Ambil salah satu simpul pada graf G, misalkan simpul R, graf G, pohon merentang T dengan akar di R di graf G merupakan graf terhubung minimum dengan VT sama dengan VG. Oleh karena T merupakan graf terhubung minimum dan G merupakan graf terhubung dengan orde yang sama, maka T berhimpun dengan G. Contoh. Graf G memiliki pohon rentang normal, yaitu graf T dengan akar D. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.